Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Z Smart. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang materi besaran dan satuan, terkhusus mengenai submateri angka penting dan pembulatan angka. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Yang pertama itu terkait tentang aturan-aturan mengenai angka penting. Jadi, aturan yang pertama itu menyatakan bahwa angka 0 bukan merupakan angka penting. Yang kedua, jika dalam hasil pengukuran, angka 0 termasuk ke dalam angka penting. Aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Yang keempat, pada pecahan desimal, angka 0 yang muncul setelah angka bukan 0 merupakan angka penting. Untuk yang kelima, pada operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka hasil perhitungan itu memiliki angka penting yang paling terkecil. Sekarang kita masuk pada contoh-contoh penggunaan dari aturan-aturan angka penting. Untuk aturan yang pertama, terlihat bahwa angka 0 bukanlah angka penting. Jadi, di sini kita memiliki angka 123, dia memiliki 3 angka penting. Sedangkan untuk angka 12.500, dia memiliki 3 angka penting. Oke. Untuk contoh pada aturan yang kedua, yang menyatakan bahwa jika dalam hasil pengukuran, angka 0 termasuk ke dalam angka penting. Jadi, misalkan kita melakukan pengukuran dan diperoleh hasil pengukuran itu sebesar 1200 cm. Maka berdasarkan aturan yang kedua, angka ini memiliki 4 angka penting. Begitupun, kalau hasil pengukuran kita bernilai misalkan 10 meter, maka dia memiliki 2 angka penting. Untuk contoh yang ketiga, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi, misalkan ada angka 101, karena 0-nya berada di antara angka bukan 0, maka dia memiliki 3 angka penting. Begitupun dengan contoh angka 25.301, dia memiliki 5 angka penting. Selanjutnya, pada contoh aturan yang keempat, pada pecahan desimal, angka 0 yang muncul setelah angka bukan 0, dia merupakan angka penting. Contohnya, 0,0012. Oke, dia memiliki 2 angka penting, yakni angka 1 dan angka 2. Sedangkan angka 0 yang berurutan di depan angka bukan 0 bukanlah angka penting. Contoh selanjutnya, 0,102, dia memiliki 3 angka penting, yakni 1, 0, dan 2. Sedangkan 12,300 dia memiliki 3 angka penting, yakni 1, 2, 3, 0, dan 0. Sedangkan untuk contoh yang terakhir, 0,34050 dia memiliki 5 angka penting, yakni 3, 4, 0, 5, dan 0. Kemudian untuk contoh pada aturan yang kelima, misalkan di sini kita memiliki suatu perkalian dua buah angka, yakni 1,23 dikali dengan 15. Terlihat bahwa 1,23 memiliki 3 angka penting dan 15 memiliki 2 angka penting. Apabila kita kalikan kedua bilangan ini, maka akan menghasilkan 18,45 yang notabene memiliki 4 buah angka penting. Nah, berdasarkan aturan pada poin kelima, berarti hasilnya itu haruslah memiliki jumlah angka penting yang terkecil. Oleh karena itu, jumlah angka penting yang terkecil itu adalah 2. Oleh sebab itu, hasil perkalian antara 1,23 dikali dengan 15, yakni adalah 18. Setelah mengetahui terkait tentang aturan-aturan angka penting, sekarang kita masuk pada bagian aturan-aturan dalam melakukan pembulatan pada angka. Aturan yang pertama, jika angka tidak pasti kurang dari 5, maka 2 angka terakhir tidak berubah. Aturan yang kedua, jika angka tidak pasti lebih dari 5, maka 2 angka terakhir bertambah 1 angka. Untuk aturan yang ketiga, jika angka terakhir 5 dan diawali angka genap, maka angka sebelum angka 5 tidak berubah. Aturan yang keempat, jika angka terakhir 5 dan diawali angka ganjil, maka angka sebelum angka 5 ditambah 1.
Aturan yang kelima, jika angka terakhir 5 dan diikuti oleh angka bukan 0, maka angka sebelum angka 5 bertambah 1. Sedangkan aturan terakhir, semua angka tidak pasti harus dihapus. Kita masuk pada contoh yang pertama. Pada aturan pertama mengatakan bahwa jika angka tidak pasti kurang dari 5, maka dua angka terakhir tidak berubah. Jadi misalkan kita memiliki angka 12,53. Oke, apabila kita ingin bulatkan ke tiga angka penting, maka menjadi 12,5. Berarti 12,53 ini angka tidak pastinya itu adalah angka 3. Oke, karena angka 3 ini lebih kecil dari 5, maka otomatis angka 5-nya tidak berubah. Maka dia akan menjadi 12,5 yang menghasilkan 3 angka penting. Apabila kita ingin mengubah kedua angka penting, maka dia akan menjadi 12 angka penting. Kenapa? Karena angka terakhir ini 5, dia mengikut pada aturan yang ketiga. Jika angka terakhir 5, dan diawali dengan angka genap, yakni 2, maka angka sebelum angka 5 tidak berubah. Maka jadi 12,5 menjadi 12. Untuk contoh yang kedua, kita memiliki angka 12,47. Nah, terlihat bahwa angka terakhir itu, dia lebih dari 5 ya, 7. Angka tidak pastinya lebih dari 5. Jika angka tidak pasti lebih dari 5, berarti 7 ini angka tidak pastinya dia lebih dari 5, maka dua angka terakhir bertambah 1. Oleh karena itu dia menjadi 12,5. Apabila kita ingin mengubah ketiga angka penting menjadi dua angka penting, maka angka 12,5 menjadi 12. Dia mengikut pada aturan yang ketiga. Oke. Nah, kita masuk pada contoh yang ketiga, 17,45. Jadi dia memiliki 4 angka penting yang dimana angka terakhirnya itu adalah 5. Nah, kita ingin mengubah menjadi 3 angka penting. Berdasarkan aturan yang ketiga, jika angka terakhir 5 dan diawali oleh angka genap, maka angka sebelum angka 5 tidak berubah. Jadi 17,45, angka terakhirnya 5, dan dia diawali oleh angka genap yakni 4, maka dia menjadi 17,4. Dan mengikut pada aturan yang keenam, semua angka tidak pasti harus dihapus. Karena 5 merupakan angka terakhir yang merupakan angka tidak pasti, maka dia dihapus dan menjadi 17,4. Sedangkan apabila 17,4 ini ingin kita ubah dari 3 angka penting menjadi 2 angka penting, maka dengan merujuk pada aturan yang ke-1, jika angka tidak pasti kurang dari 5, maka 2 angka terakhir tidak berubah. Kita lihat angka tidak pastinya itu kan dia 4 ya, dan dia itu di bawah 5. Maka otomatis sebelum angka tidak pasti ini dia tidak berubah, maka dia menjadi angka 17 yang menjadi 2 angka penting. Selanjutnya untuk contoh yang keempat, 1,75. Dia 3 angka penting yang dimana angka 5 ini merupakan angka ragu-ragu. Maka apabila kita bulatkan, dia menjadi 1,8, menjadi 2 angka penting. Apabila kita ingin bulatkan lagi menjadi 1 angka penting, maka angka tidak pastinya ini, angka 8, dia lebih dari 5, maka angka sebelumnya itu bertambah 1. Sehingga diperoleh 1,8 menjadi 2, yang menjadi 1 angka penting. Kemudian untuk contoh yang kelima, kita memiliki angka 1,357. Kita ingin bulatkan menjadi 2 angka penting. Apabila kita mengikut pada aturan yang kelima, jika angka terakhir 5 dan diikuti oleh angka bukan 0. Kita lihat ya, angka terakhir 5 dan dia diikuti oleh angka bukan 0, yakni 7, maka angka sebelum angka 5 kita tambah dengan 1 angka. Oleh karena itu, dia menjadi 1,4. Yang awalnya 4 angka penting, dia menjadi 2 angka penting. Kemudian apabila 1,4 ini ingin kita bulatkan lagi menjadi 1 angka penting, maka berdasarkan aturan yang pertama,
Jika angka tidak pasti kurang dari 5, oke, angka 4 ini dia kurang dari 5, maka angka sebelumnya itu dia tidak berubah. Oleh sebab itu, 1,4 kita bulatkan menjadi angka 1. Oke, kalau begitu sekian informasi terkait tentang materi besaran dan satuan, terkhusus pada subtopik bagaimana cara menentukan angka penting dan melakukan pembulatan angka. Kalau begitu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.